Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormatku, salam sayangku untuk semuanya para penonton setia Eman Aryadi Official dan kepada para murid-murid Padepokan Kumbang Sejagat dimanapun kalian berada. Tetap semangat ya, artinya belajar jangan pernah mengeluh, nanti akan ada hasilnya untuk kalian sendiri. Oke, kami akan melakukan request permintaan dari Mbak Meme Anggra ini. Beliau ingin request, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Di sini ada sang mediator yaitu bernama Heri. Ini adalah Heri, salah satu dari murid Padepokan Kumbang Sejagat, dan di sana juga ada Pak Yang, salah satu murid dari Padepokan Kumbang Sejagat, dan di sini dibantu dengan Mas Isa, ya, dari salah satu murid Padepokan Kumbang Sejagat. Di sini Pak Yang membantu saya nanti untuk menarik energinya, ya. Lalu dibantu juga dengan Mas Isa. Oke, untuk semuanya penonton setia Eman Aryadi Official, jangan lupa like, comment, subscribe, dan dibunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk menonton video-video kami selanjutnya. Bagi yang ingin bergabung di Padepokan kami, silahkan lihat di link deskripsi ada nomor WA-nya admin dari Padepokan Kumbang Sejagat, yang dari Malaysia, dari Indonesia juga ada, dari Hong Kong juga ada, dan nanti semua link admin-adminnya di situ untuk pendaftaran untuk belajar di Padepokan kami. Oke, akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi bisa dikeraskan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya berbicara? Ya, saya sebenarnya meminta maaf. Siapa? Karena saya bukanlah orang yang saya tuju. Bukan orang yang Anda tuju. Maksudnya? Yang kita maksud. Jadi Anda siapa? Saya Utusannya. karena raga ini tidak mampu. Bagaimana tidak mampu? Anda dari mana? Selat Sunda. Dari mana? Selat Sunda. Selat Sunda. Jadi yang nyuruh Anda itu siapa? Batu. Kiai Batu. Badrul. Kiai Badrul. Kami mengambilnya seperti itu. Anda ini kenal dengan yang namanya Dewi Anggra ini? Kenal. Seperti apa beliau? Seorang wanita Seorang wanita yang memiliki banyak pendamping. yang memiliki banyak pendamping. Pak Mas Isa di situ terjemah. Beliau berpesan, Ya. Nah, apabila ada yang ditanyakan silakan. beliau berpesan apabila ada yang mau ditanyakan silakan. Banyak nih yang mau ditanyakan. Silakan. Atas tujuan. Beliau pernah bermimpi dikasih kunci rumahnya itu besar, tapi di dalamnya semua berantakan dan kotor. Apa itu maksudnya? Beliau berkata, kunci. Kunci itu apa?
Rumah itu apa? Yang dimaksud berantakan atau kotor? Berantakan. Berantakan. Berantakan dan kotor. Berantakan seharusnya kita rapikan. Seharusnya dirapikan. Apalagi itu sebuah rumah. Rumah itu apa? Wadah untuk kita tinggal. Seharusnya dibersihkan, dirapikan selayaknya rumah. Kunci berarti kita adalah pemilik rumah. Karena sudah lama ditinggalkan dan berantakan. Jadi artinya apa ya? Diri sendiri. Diri sendiri. Insya Allah. Maksudnya diri sendirinya itu gimana? Tubuh Tubuh. kita. Diri dia itu Raga ada dan jiwanya, hatinya. Harus dibersihkan. dirapikan. Bersihkan, rapikan, ditata. Insya Allah seperti itu. Jadi intinya untuk Mbak Dewi Angga ini ya, maksud dari mimpi yang pertama ini sampean suruh bersihkan diri, hatinya, jiwa dan raganya semua harus bersih. Menurut beliau seperti itu. Dengan caranya bagaimana cara membersihkannya? Selayaknya manusia, kalau kita mau bersih hati, ibadahlah dengan ikhlas. Ibadah dengan ikhlas. Terus Jangan kalau kita meminta sesuatu, kita ingin menuntut sesuatu, kita ingin mengetahui sesuatu, kita harus baru beribadah, bersedekah. Hati ditata lah ya, mata hati. tata hati. Jadi dalam ucapannya juga harus ditata ya. Akhlakul karimahnya harus dibenahi. Ya, Akhlaknya juga harus dibenahi. terlebih-lebih berserakan ada sebabnya. Karena apa sebabnya? Hingga rumah bisa berserakan setelah kita tinggal. Atau di hewan, atau ada sesuatu yang masuk yang membuat tempat itu berserakan. Seperti itu. Mimpi yang kedua, beliau ini pernah melihat sinar putih dari atas langit ya. Itu ketika turun itu lapas Allah, asma Allah ya. Dari langit itu turun terus dipanggul di pundak kiri beliau. Itu apa maksudnya? Monggo silakan. Jadi untuk Mbak Dewi ya, Dewi Anggra ini itu mimpinya tadi yang pertama, Anda harus ditata hatinya, harus dibersihkan hatinya. Itu artinya wah segala akhlaknya ya, dari ucapan, sikapnya juga itu harus dibersihkan. Yang kedua, ada dua pilihan sebenarnya. Ada dua pilihan, ada dua tujuan. Ada dua pilihan, ada dua tujuan. Dua pilihan dan dua tujuan. Satu pilihan, satu tujuan. Yang pertama keilmuannya Allah. ilmu Allah. Orang-orang yang telah dikasih ilmu sama Allah atau dipercaya dipinjami ilmunya Allah, mungkin dia bisa jadi. Kenapa di pundak kiri? Karena hatinya kotor, rumahnya berserakan, ada penghalang sesuatu yang masuk pada menghalangi. Apa itu penghalangnya?
karena dirinya itu perlu dibersihkan, jadi itulah penghalang. Pertama yang menghalangi itu sifat, yang kedua keilmuan. Beliau ini sebenarnya dari orang-orang suci, orang-orang yang beragama luar biasa. Beliau ini keturunan dari mana? Kalau boleh tahu sebenarnya. Dari ayah atau ibu? Dari ayah ada, ibu juga ada. Nanti ada yang menjelaskan. Dan dia sudah hampir datang Soal itu ada yang datang gitu. Mungkin datang kan ya? Jadi pertanyaan dari yang sama yang 7 sudah selesai. Pertanyaan sendiri. Banyak, ada lagi. Oke, yang ketiga, beliau pernah mimpi didatangi seekor macan kumbang hitam, ya, duduk di pangkuan beliau. Dia bilang disuruh Panglima Kumbang. Sosok hitam tersebut, kumbang tersebut, ya, itu sudah lama mencari beliau, sudah lama. Dan ketika itu ketemulah dengan beliau, mungkin melalui mimpi. Sosok kumbang tersebut mengambil benda dari lehernya berupa cincin dan dipakaikan ke telunjuk tangan kiri Dewi Anggraini ini. Setelah mimpi tersebut, beberapa bulan terakhir ini beliau merasakan lengan dan kedua kaki dingin menggigil setiap malam. Kedua lengan dan kedua kaki beliau dingin menggigil setiap malam, bahkan setiap hari sampai sekarang. Penyelarasan. Nah, itu apa itu? Penyelarasan insya Allah. Penyelarasan apa? Keilmuan. Jadi keilmuan tersebut diberi oleh sosok Panglima Kumbang tadi. Panglima Kumbang hanya sebagai penyampai, pembawa barang, pembawa keilmuan itu, hanya sebagai penyampai saja, bukan Panglima Kumbang yang memberikan sosok kumbangnya itu tadi. Bukan. Jadi Panglima Kumbang hanya selaku penyampai. Ya. Pemilik ilmu itu bukan si Panglima Kumbang. Jadi ada juga nanti mendatang. Ada yang menjelaskan. Ya. Oke. Beliau seringkali mendengar suara kakek-kakek berzikir la ilaha illallah. Itu beliau. Secara nyata. Itu siapa? Artinya apa itu? Pembersihan diri. Ruqyah. Pembersihan diri atau ruqyah. Jadi ketika beliau mendengar zikir la ilaha illallah itu beliau suruh ngikut gitu. Suruh mengikuti sampai hilang rasa takutnya, rasa cemas, rasa keraguan, sampai hilang. Terus sudah seperti itu. Itu terus mengikuti sampai hilang rasa cemas atau keraguan atau ketakutan beliau. Berarti hanya mengingatkan juga ya. Sebenarnya bukan mengikat, membantu secara tidak langsung. Membantu secara tidak langsung. Itu apakah ada kaitannya dengan leluhur beliau yang berzikir itu? Ya, nanti kita tanyakan sosok yang akan datang nanti ya. Ya sudah. Beliau sudah menunggu ya.
Baru terus masalah mimpi beliau juga tentang Gunung Semeru, ya. Sebelum Gunung Semeru meletus, beliau sudah bermimpi melihat orang-orang yang sedang lari-lari menyelamatkan diri gitu. Dan beberapa waktu kemudian Gunung Semeru meletus dan beliau menyaksikan secara nyata itu daerahnya itu persis apa yang beliau lihat. Itu apa kaitannya beliau dengan Gunung Semeru? Ada. Dari mana? Para leluhur. Dari leluhur. Jadi leluhurnya yang mana? Ya, panggilan silakan. Jadi Mbak Dewi Anggra ini, beliaunya ini hanya diutus gitu. Nanti akan kita panggil yang lebih tahu arti dari mimpi-mimpi yang tadi. Oke, ya, arti dari mimpi-mimpi yang tadi dan siapa saja dari leluhur-leluhur sampean. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bisa dikeraskan lagi suaranya? Kurang. Bismillah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara dengan siapa? Nah, maksudnya biar kenal. Jenengan sama pundi? Sampai dari mana? Oleh penuh nih. Dari Jawa. Kalau penuh boleh tidak masuk mungkin gitu. Gimana? Kalau penuh, Ada penuh? Orang penuh kan mas? Orang penuh kan? Oh, penuh. Maksudnya nggak duduk gitu loh mas. Oh iya. Duduk kan mas. Pakai surah Al-Ikhlas mas. Biar ikhlas ya. Biar penuh. Assalamualaikum. Ini dari mana? Dari mana? dari sana. Siapa nama Anda? Perlu apa penting? Lah penting. Ini menyangkut ingin mengungkap sisi gaib dari siapa? Dewi Anggra ini. Ya. Saya maksudnya mengungkap yang sebenar-benarnya. Mau benar miliknya Gusti Allah. Maksudnya apa yang terjadi? Kehendaknya Gusti Allah. Ya. Apa yang terjadi di dalam diri beliau? Ya. Beliau ini orangnya bagaimana? Angel. Susah bilangnya gitu. Maksudnya gimana? Susah ngomongnya. Susah ngomongnya. Berdiri. Hah? Nah, berdiri lah. Kakek kuyun. Ini leluhurnya beliau. Udah jangan lihat itu lah mbak. Kurang. Amit ya. Nggih. Nah, bi. Ini saya berbicara dengan siapa? Mbah. Mbak siapa ini? Wes mbah wae. Mbak. Keturunan dari siapa? Mama. Mama. Ibu. Ya. Oh. Ibu dari Banten. Nah,
bapak dan mamanya itu sebenarnya satu silsilah. Satu silsilah. Dari mana kok bisa satu silsilah? Nah, yang satu dari bapak, yang satu dari mama. Tuh. Yang satu dari bapak, yang satu dari mama. Maksudnya ini apa ini? Yang dari bapak ibu yang dari mama bapak ngono bingung Ini gimana? Ini aku bingung. Nah, sampainya nyampaikan aja bingung apalagi saya. gini, kalau salah dibenerin. Umpamanya Mas Eman ini bapaknya, Saya ini siapa? saya ibunya, seumpama. Mas Eman ini siapa? Ini beliau. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oh, ini mau ini dipakai. Wes, yo. Beliau bapaknya Mbak Dewi Anggra ini, saya ibunya, seumpama. Yo. Kan? Terus sama-sama sangat dari Banten gitu. Mau lah. Gimana? Kamu punya mama. Saya Oh. ibunya Dewi Anggra ini punya mama. Punya mama. Yo, terus sampai pihak laki-laki. Bapak ini siapa? Eman. Itu terus dari bapak sampai ibunya kamu. Oh, maksudnya dari keturunan bapaknya, mamanya ini terus dari terakhir sang wanita itu tadi gitu. Dari terakhir bapak. Yang dari bapak raja, yang dari ibu ya raden. Oh, Rojo karo raden. dari bapak itu raja, seorang raja. Dari mama itu Raden. Raden apa namanya? Hah? Nggak tahu. Ngerti? Oh, nggak boleh. Enggak, maksudnya Raden belak-belakan aja. Rahmat Suci. Rahmat Suci. Iya. Rahmat Suci. Rahmat Suci. Anaknya Prabu Pemana Rasa. Prabu Pemana Rasa. Apa itu? Prabu Kian Santang. Pemana Rasa. Pemana Rasa ini Siapanya? bapak Raden. Siapa Pemana Rasa? Pemana Rasa kuwi sebelum menjadi Siliwangi. Dulu setelah menjabat di Pajajaran namanya Siliwangi, Raja Pajajaran Siliwangi. Nama sebenarnya Pemana Rasa. Nama Prabu Siliwangi ini sebelum jadi raja Pemana Rasa. Raden Pemana Raden Rasa. Pemana Rasa. Setelah naik jabatan, kurang naik lah ya. Jabat sebagai Raja Pajajaran yang wilayah jenenge Siliwangi kabeh. Nama asli Pemana Rasa. Nama asli Pemana Rasa. Anak Raden Kian Santang. Oh, anaknya Pemana Rasa ini anaknya Raden Kian Santang. Syekh Rahmat Suci. Syekh Rahmat Suci. Syekh Rahmat Suci. Dan banyak nama-nama lainnya. Nah, jadi itu keturunan dari ibu. Kalau keturunan dari bapak itu? Kemen pertanyaannya. Ya tadi dari raja lah ya, keturunan raja. Kalau Dari pihak ibu dari raja. Dari Raja. Jadi yang aslinya ini dari ibu ini, dari pihak ibu ini tadi ada kaitannya dengan Prabu Siliwangi. Terus turun temurun terus ke Raden Kian Santang. Raden Kian Santang punya anak. Duwe bojo. Bojone iki jebule bapake. Ngono kuwi. Boten. Oh ya, Bojone. istrinya Kian Santang. Nah, Ya kan? Keturane bapake. Keturunan Dwi. Dewi Lah ini dari pihak bapak ada situ dia nyambung. oh nyambungnya dari situ. Dari bojone ini
bojone Kian Santang, punya anak. punya anak kan jebule Bapak Dewi Anggraini, Romo nih. Nah, kalau dari mamanya ini, yo wis mah Dari dari Pemana Rasa. Raden Pemana Rasa Raden Pemana Rasa itu anaknya Kian Santang juga. bapak Bapak Kian Santang. ya itu si Siliwangi. Prabu Siliwangi tadi. Prabu Siliwangi. Nama aslinya Pemana Rasa. Ya. Ya udahlah. Oke. Ada pertanyaan ini. Oh, tahu. Dia pernah mimpi dikasih kunci rumah besar tapi dalamnya berantakan dan kotor. Hah? Wis mau. Udah ya. Ada tadi. Sing apa? Ah, Giliran gua. mimpi melihat sinar putih. Ya, Wes, Allah tadi udah. Ini mimpi datangi seekor macan kumbang. Macan kumbang yang duduk di pangkuan beliau. Baik. Beliau ini macan kumbang ini dari mana? Kok bisa ngasih cincin yang di dia di kalungnya ada sebuah cincin, di lehernya ada sebuah cincin, terus dipakaikan ke jari kirinya. Itu apa? Cincin mana ya? Indonesia ya? Ya. Bang, sampai sekarang dia sampai dingin itu Lah iya, rasanya. iku enggak nang jari panggongan. Kuwi kan aslinya liontin. Aslinya lihat. Golek kalung. Ngono iki lho. Kalunge apa tasbih. Nek untuk tasbih apa ya zikir. Zikir apa yang menurut agamane ngono. Berarti kuncinya di jigi kita tasbih. Jane rasiji. Kalung. Oh sebenarnya itu kalung mata ininya. Liontin. Liontin. Nah, liontin di tempat di hati. Apa sih? Kolbu. Kolbu aja. Terus gini, sosok Panglima Kumbang itu dari mana sih? Yang Santang. Oh, ada kaitannya dengan Raden Kian Santang. Loh, Beliau dia itu ada sumpah. Oh, lupa. Setiap ketemu jauh kayak setelah waktunya tiba menurut imannya, menurut tebal kadar imannya. Apa yang harus beliau amalkan supaya keilmuannya itu bisa duduk? Sampai dengar zikir, dengar suara-suara zikir asma Allah. Ya. Sebenarnya nih, itu leluhurmu ngresikne atimu, lo uripmu. Ya sebenarnya itu dari leluhur yang untuk kasihan jangan harus wayang iki mapan, ora sama gawe ngoyo-ngoyo. Nggak usah kerja ngoyo-ngoyo, nggak usah megawe, nggak usah kerja capek. Jadi sebetulnya kamu itu mapan. Urusin umat awakmu aja mikirnya wong. Jadi sudah saatnya Ibadah. diperbanyak ibadah zikiran supaya Apa ngono nyebrang ngono. Nikmati ora ketok kita. Jadi apalah sih yang beliau harus lakukan tadi? La ilaha illallah. Ayat-ayat tertentu. Kalau untuk puasa atau ayat-ayat tertentu gimana? Yang harus diamalkan. Puasa perlu puasa. Untuk membersihkan diri. Puasa mutin lebih bagus. Niatnya Gusti Allah. Niatnya Gusti Allah. Selama berapa hari? Berapa kali atau Sebenarnya puasa ini ya batasannya. Senin Kamis juga nggak ada batasannya. Terus wiritannya tadi apa? Nah, Selain itu dengan istighfar terus surat mana yang pengen disenangi? surat mana yang pengen disenengin itu lakukan berapa kali? Contoh surah Anas lah Sampai tangannya hilang. sampai tangannya hilang. Bukan tangannya.
tangannya itu. Sampai dinginnya itu, rasa dinginnya itu hilang. Sampai di Ingat ya, itu adalah sebuah keilmuan yang sudah membludak ya. Tapi dia mau agak dihilang si loro. Oh, ada dua sosok yang perlu dinetralisir. oh, keilmuan ya. Iya. Tadi beliau membisikkan dengan saya ada dua keilmuan. Ada dua keilmuan, maksudnya sudah tahu loh, ada dua keilmuan dari Dayak ya, dari suku Dayak itu yang primitif. Itu salah. Yang primitif ya, artinya itu perlu dihilangkan karena itu negatif ya, energinya itu sangat negatif, itu perlu dihilangkan. Cara menghilangkan itu bagaimana? Hah? Mesti datang sama saya gitu. Nanti datang ke saya juga bisa, nanti akan saya arahkan juga bisa. Pokoknya tadi intinya, tadi wiritannya la ilaha illallah itu berapa kali? Wiritan la ilaha illallah seenaknya. Enaknya aja ya kan? Niat ibadah dulu. Niat ibadah. Jangan mikirkan keilmuan. Itu terus wiritan istighfar. Itu juga seikhlasnya. Baru terus surah-surah yang kamu senangi, yaitu surah Anas atau Al-Ikhlas, katakanlah surah Anas. Sampai yang pengen Terus habis itu puasa ya, puasa muti akan lebih baik ya. Itulah dilakukan berapa kali? Yo, senang ya. Tak senengi. Sampai dingin itu menyatu. Bang, sosok kakek-kakek yang sering dijumpai dia itu dari mana? Sosok kakek-kakek itu. Dia memakai tasbih. Nah, itu dari mana? Itu sebenarnya di Raden Mas. Purani ya. G dari siapa? Raden. Raden mana? Rahmat Suci. Rahmat Suci. Terus Syekh. Syekh. Rahmat Suci. Terus Itu sebenarnya perwakilan rasa, perwakilan rasanya leluhur loh Mas. oh, perwakilan rasanya. Jadi sosok tersebut hanya perwakilan dari La ilaha rasa. illallah itu sebenarnya juga banyak diartikan. Artinya tentang mendengarkan asma-asma Allah. Ya, gitu. Tidak tenang. Tok leher sembuh. Ya nek wis hubungan karo wong kuwi yo ndang dipenake. Kalau Kalau sudah ada hubungan dengan seseorang, Penake untuk menjalin masa dipercepat depan, gitu. yo embuh. penakne lah. Ngembang ngerti ya. Bapak. Salah apa? Maksudnya kalau ada hubungan Dihalalkan. sama seseorang itu dihalalkan, Api ini. pihak PE dihalalkan lah. Cara carane ki akeh. Segera Saya enggak melanggar agama ya. dihalalkan. Wis campur yo. Sok nggak cinta. Jenggot. Oh, enggak ini cinta tembak cek. Bang, satu lagi. Beliau pernah bermimpi melihat orang-orang berlarian dan beliau sibuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Dan itu beliau ada melihat seperti kabut ya yang menutupi. Dan seminggu kemudian, beberapa waktu kemudian, itu Gunung Semeru meletus. Ya, dan setelah itu beliaunya melihat berita lokasinya atau perkampungannya itu sangat mirip dengan apa yang beliau lihat. Beritanya itu apa? Gunung Maksudnya, meletus. ini apa namanya? Informasi. Informasi. Informasinya. Nah, Filmnya. informasi dari televisi atau YouTube. Kamera. Kamera. Keamanan. Karena Mbak ini Itu mah. Enggak. Utuhnya maksudnya loh Mbak, waktu Gunung Semeru meletus itu beliaunya pernah bermimpi sebelumnya dan itu menjadi sebuah kenyataan. Apa kaitannya dengan beliau kok bisa bermimpi
sering bermimpi beliau menjadi kenyataan terus gitu. Mimpi beliau ini sering menjadi kenyataan. Apa itu? Ini orang ceramah ya. Apalagi apa kaitannya beliau dengan Semeru? Kaitannya kan nggak ono. Kaitannya nggak ada. Tapi lah dia dikasih percayaan karo Gusti Allah. Sudah dikasih kepercayaan oleh Gusti Allah Lewat zikirnya. lewat zikirnya. Tapi aja dia ngomong-ngomong nih kalau ngomong ini. Oh, ketika beliau melihat sesuatunya itu jangan dibilang-bilang sama orang lain, karena itu adalah sebuah rahasia. Ya. Oh, nah biasa itu dilihat, itu artinya bisa melihat masa depan, tapi jangan sampai Wih, jangan sampai diberitahu oleh orang-orang lain, nanti akan terjadi apa ini? apa sih? Efek sampingnya ada nggak kira-kira? Ya, menggoyangkan keimanan. Memberitahukan. Menggoyangkan keimanan umat. Oh, menggoyahkan keimanan umat atau membuat umat itu semakin bertakwa nantinya kalau beliau memberitahu. Karena beliau sudah pernah bermimpi matahari terbit dari barat. Indah. Terbenamlah dari timur. Kuwi sok mben bakal nenek. Ora suwi. Gak lama. Jadi ini beliau ketika mimpi-mimpi melihat mimpi-mimpi yang bakal jadi kenyataan itu beliau nggak boleh ngomong ke siapa-siapa. Itu rahasia Allah sebenarnya. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa ndelok masa depan. Jadi nek mimpimu mbok critakne wong-wong, dia ngomong kowe gemblung. Sedeng. Sampai pernah beliaunya bermimpi sosok seorang artis ya, yang namanya Vanessa Angel itu. Nah, bapaknya ini sangat serakah, jadi Vanessa Angelnya ini minta tolong sama dia biar supaya ngomongin ke bapaknya jangan serakah gitu. Kita kayak ngerti dengan dunia, dengan harta. Kayak ngerti ojo sombong. Kuwi salah satu keahlian dimiliki oleh Raden. Oh, itu adalah salah satu keahlian yang dimiliki oleh Raden siapa tadi? Kian Santang. Atau Raden siapa? Syekh Ahmad Suci. Syekh Ahmad Suci tadi. Oh. Jadi untuk meningkatkan keilmuan beliau ini supaya mapan. Ibadah. Banyak ibadah, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak selawat. Jadi beliau kan masih kerja di luar. Lapo? Enggak apa-apa. Hah? Nggak masalah. Nggak masalah. Ya tapi kan susah. Susahnya Nanti lalu pulang nanti. oh, ulang itu pokoknya kodok lah. Langitnya sama ya, tergantung orangnya ya. Baru satu lagi, ini beliau pernah singgah ke makam Soekarno, apa kaitannya dengan beliau? Itu dari bapak ceritanya. Dari bapaknya. Oh, ini sepen. Karena ada rahasia di balik rahasia. Nah, mesti ngomong aja bang, ngomong antara kita ini aja. Aku iki kan orang kayak bangsamu gitu. Nggih. Ya. Nggih. Omongan iki iso mbok cekel 100% tapi aja genep piye. Wes, tak anggap sampean iki cuma cerita. Iya. Lumbu-lumbu lah ini. Piye ceritane kok iso nang makam Soekarno ku apa kaitane? Soekarno. Biyen aku melu Soekarno. Oh, sampai pernah melu. Pernah ikut Soekarno. Aku nampingin nang Tongkatnya. Tapi enggak punya aku. Lagi sebenarnya. Yang kuat lah Bang. Aku iki nek ngomongnya Soekarno iki yo arepe
ngili ya. Nah, terus buat lagi yo menunggu ya kalau sejarah itu orang 100% benar. Aku memiliki salah satu yang dampingi beliau. salah satu yang dampingi beliau sampai tapi berada di tongkatnya. Ya, terus Tongkat komando ki lah ada tahu. ya, terus Ya terus kisah ya Pak. Ya Allah. Wis ada rahasia di balik rahasia. Ya wis rahasia di balik rahasia ki wis cetak nih. Sing penting awakmu ki kanan kiri ini ngomong gede, ngomong alim lama. Lalu ngomong ki sedih. enggak yang saya Kalau hubunganmu tambah status. Hubungannya sama Pak? Dewi yang kali ini? Iya. maksudnya hubungannya piye? Ya ambu. Tanpa status Tambah Pak. status. Ada menjalin hubungan tapi tanpa status gitu. Wah, ini piye secara. Maksudnya hubungan apa? Hubungan dengan seseorang. Allah alam ya. Takon karo Hubungan hati ke hati gitu. bisa jadi kalau udah tidak betah di sana ya. Usaha di Indonesia aja. Bondomu wis akeh itu. Hartanya sudah banyak. Kiramu kurang. Akhirnya kurang. Hartanya numpukin harta terus. Rabih kuwi Mas. Apa aja? Menikah itu adalah ibadah. Ibadah itu memperlengkap tengah agamamu. Tiang kamu. Iya. Bang, Nah, yang saya tanya itu apa kaitannya lari yo. suka Oh, so. ini lari sampai apanya ini? Saya udah juga tahu bakal nanti pulang Tapi akan bisa menikah gitu loh Iya. sama seseorang yang sudah ditunggunya. Sopo? Ya saya nggak ngerti. Sampai lo. Oh, aku kandhane. Gini loh mbak, si sosok Dewi Anggra ini apa kaitannya dengan makam Soekarno itu tadi ketika beliau datang disambut dengan juru kuncinya gitu loh. Dan beliau ini yang juru kuncinya ini sudah dimimpikan sejak lama gitu. Jadi ketika beliaunya datang itu juru kuncinya itu heran, ini sosok ini sangat mirip dengan apa yang di dalam mimpinya gitu loh. Jadi Aku kan mau wis ngomong tuh Pak. enggak, jadi kaitannya ada enggak dengan yang lainnya gitu. Mbok Mbok sapa? Mbok Bung Karno. Aku ngomong kan mau Ibunya Bung ibu. Sosok gaibnya ada enggak kaitannya? Ada. Siapa? Tak jelas nih. Nah, Apa tak celuk misal ngomongin? hah? Rokok. Dia siapa? Dewi yang nangis. Ya, Balik. nasihat apa yang untuk Dewi Anggra ini apa nasihat? Tenang deh pikirannya. Ke bahasa Indonesia. Tenangkan pikirannya. Baca banyak pikiran. Lebih mendekatkan diri sama Allah. Walaupun ada dosa, tiada dosa yang tidak diampuni. Dosa seberat apapun, kesalahan apapun ya dimaafkan, diampuni. Ya, bersungguh-sungguh. Pikirkanlah ada satu hilaf yang mau lakoni nang uripmu. Ada satu kesilapan yang dijalani di hidupmu. Sing diwi tobat sih. Yang mana itu adalah taubat dulu. Translate ya mas. Terus Bisa. saya ulangi sekali lagi, apa kaitannya beliau dengan Dewi angin-angin. dengan makam Soekarno? Ya sangkut paut iki nang Dewi angin-angin. Dewi angin-angin iki sapa? Emak ibu Karno.
Oh mamae, ibu-ibu ibuke piye? Pendampingi Bung Karno. Pendampinge Bung Karno Wih. di angin-angin. Aduh aku selamat dadi nih. Hmm. Bung Karno kuwi kan menungso orang alam. Oh, bisa dua alam. Ngono kuwi lho. Kaya apa ya? Ya bisa dua alam lah. Heeh, nyata iso. Jadi beliaunya ini diutus. Dan nanti apakah bakalan jadi pengikut Dewi Angin-Angin ini? Dewi Angin-Angin ini siapa? Ratu Pantai Selatan? Bukan Nyi Roro Kidul? Ya Roro Kidul beda. Oh beda. Nyi Roro Kidul beda. Oh iya. Oh bener sampean. Oke. Lah iya Enggak. Tadi aku nggak nyambung bang. lu mau cari aku ini loh. Ya. Nang selatan ini kan selatan itu Panjang. cuma lebih dari setengah selatan gue menguasai. Apakah Dewi Anggraini nanti ini bakalan jadi pengikut beliau nanti? Bukan Dewi Angin-Angin. Jadi pengikut ini. konon katanya beliau ini anak angkatnya. Iya. Hah? Mirip. Anak angkat dari Dewi Angin-Angin. Iya. Jadi sangat mirip. Cuma intinya sangkut paut ini Sangkut pautnya ada. siapa Dewi Angin-Angin. Dewi Angin-Angin itu siapa? Sebenarnya sih bukan ratu. Jadi Ya ratu cuma ratu ya, cuma dia tidak jarang dipanggil ibu ratu. Jadi Dewi Angin-Angin. Dewi Angin-Angin. Kenapa Dewi Angin-Angin? Angin itu bisa membersihkan apa saja, bisa mengangkat apa saja yang dia suka. Baik itu kotor, baik itu bersih-bersih. Sifatnya membersihkan. Makanya Dewi Angin-Angin tidak berusaha sifatnya. Insya Allah Islam. Insya Allah Islam. Jadi ada kaitannya dengan Dewi Angin-Angin. Makanya beliau disuruh jarak ke makam Soekarno dan berjumpa dengan Dewi Angin-Angin. Saya pernah ketemu kalau Dewi Angin-Angin itu Ada satu lagi. Beliau kalau dilihat spiritual itu di kepalanya itu ular. Semua spiritual yang bisa melihat kasat mata sampai nopon itu sampai nendila sama, yaitu sosok ular di kepalanya. Dan itu apa? Sosok ular itu dari mana? Apakah yang sosok yang pernah menjumpai di makam Soekarno itu yang gagah itu? Sosoknya gagah, ganteng, gagah, tinggi, dan menjelmalah jadi seekor ular. Itu untuk apa beliau seekor ular itu di situ? Ular naga ya. Sebenarnya iya pendamping sih jane Gusti Allah ya kan. Tapi kan Gusti Allah diutusan akeh. Ya dikongkon karo Gusti Allah. Kuwi entenono kuwi. Bocah kuwi. Oleh perantara-perantara lainnya. Dia dijaga lah. Ya wis kan tak omong mau, aku kan ora kayak bangsamu. Arep percaya kono, ora ya kono. Karena nek arep bukti, aku gak buktine. Nggih. Nek arep bukti ya kono mlebu kono. Jadi biar dia nggak sering sakit kepala itu apa? Dia kan sering sakit kepala. Konon katanya pengaruh ularnya. Bukan pengaruh. Sebenarnya efek. Enggak apa-apa. Tapi bila menyakitkan makanya ibadah. Jadi loh Mbak, bila ularnya itu bergerak, ada serangan santet atau serangan penuh guna-guna pada beliau, ularnya itu bergerak.
bergerak, nah itulah dia merasa sakit seperti serset gitu itu. Nah beliau ini sering nampak mulutnya ular itu gitu. Jadi ular itu bergerak membantu beliau supaya terdapat serangan, tidak melukai beliau dalam hal sihir gitu. Jadi ularnya ini, sosok ular itu sebenarnya membantu, dan ularnya ini sosok ular naga gitu. Sebenarnya nek wis nyatu karena lillahi ta'ala karena Allah kuwi jane tidak ada yang menyakitkan. Intinya orang nyatu Belum nyatu. kurang. Jadi beliau harus beribadah nanti. Bakalan sembuh nanti lah ya. Insyaallah yuk agak di Bakalan sembuh. Yang penting jangan marah-marah. ya kuwi sipate mau. Sampai omah gedong kok berserakan. Jangan marah-marah karena rumahmu itu ibaratnya itu wadahmu itu sudah gedong gitu. Ibaratnya udah kayak hati gitu. Tapi karena ada sifat yang tidak baik itu tadi, jadinya kamu suruh membersihkan. Ini loh, nek sampean iki dolan ngomong berserakan, belum turun ngono. Belum tinggal nang omah berserakan mambu ngono kuwi. Lah ora. Ya iya wis ngono kuwi. Jadi apabila masuk kuwi sakit nang. Jadi dia disuruh sabar lah ya. Banyak sabar, istighfar. Oke. Nah, jadi intinya tadi beliau yang sininya itu dingin itu disuruh wirid la ilaha illallah sama istighfar. Terus sama wiridan surah An-Nas ya. Itu berapa kali berapa banyak semampunya. Ya semampunya. Terus untuk membersihkan diri itu dengan puasa. Ya dengan puasa apa? Puasa muti boleh, Senin Kamis juga boleh. Itu selama berapa hari puasa muti? Jajal sampai mulai di musim pas mulai ini kapan? Berapa biji itu saya gitu yang menentukan gitu. Ya sampai ini kan panjang. Nah itu artinya mbak itu kayak mana biar supaya ilmunya itu bisa duduk biar nggak dingin lagi gitu loh mbak. Soalnya udah sering dia wiritan la ilaha illallah, selawat apalagi gitu. Ki apa? Kentongan enak ngene. Iya juga mengi sapang. Soalnya beda. Piye? Ya wis kaya ngono kuwi mah. Biar supaya sembuh gitu, biar supaya netral. Apakah dia kurang praktek ilmunya itu semakin bertambah atau gimana? Umpamane yo totokne lah sithik-sithik. Harus dipraktekkan lah ya. Apabila nanti ada orang sakit itu disembuhkan, itu nanti akan berkurang gitu. Nah, kalaupun tidak harus dari depan, dari belakang. Oke lah. Yang penting yang negatif itu dihilangkan, itu kuncinya. Bahasanya dinetralisir. Yaudah, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kakek mbah sehat selalu, murah rezekinya. Ya sehat selalu ya. Nanti kapan-kapan kita akan bertemu lagi. Kita akhiri ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tarik
Sudah. Sudah. Sudahkah? Hanya itu kemampuan kamu punya. Kamu memang benar-benar ya menantang ya. Udahlah, ini kasihan raganya ya. Kamu keluar dan jangan pernah kembali lagi. Kamu keluar, jangan ikut lagi sama Dewi Anggra ini. Ya, kalau memang kamu cara baik-baik, saya tidak mengusir. Apa perlakuan yang lebih baik? Ya, saya tadi sudah katakan, kalau kamu cara kamu baik-baik, ya saya saya tidak akan mengusir Anda secara paksa. Gitu. Apakah mencari tahu orang lain itu dengan cara baik-baik? Cara baik-baik. Kalian menggangguku. Mengganggu dari mana? Saya merasa terusik. Dari mana ada telusinya Anda? Saya tidak mau Sama manggil kalian. Anda. Ya? Saya tidak mau manggil Anda, saya tidak mengusir Anda, saya hanya memanggil yang di luar dari si Dewi Anggra ini, bukan dari sosok-sosok penjaganya. Tapi kalian mencari tahu apa yang menjaga. Iya, itu supaya Dewi Anggra ini tahu keberadaan Anda ada di situ. Gitu. Tujuan Anda apa? Di situ? Menjaga, tapi cara baik-baik atau gimana? Hah? Seorang penjaga itu harus lemah lembut. Harus lemah lembut. Tidak ada penjaga seorang itu lemah lembut. Jadi kamu bilang tadi kamu yang membuat suasana pikirannya jadi kacau, jadi emosi, marah-marah. Kamu juga sosok emosinya begitu. Ya, saya tidak suka dia disudutkan. Ya, memang siapa yang menyudutkan Anda? Banyak. Tidak ada yang menyudutkan Anda. Banyak yang menyudutkan. Siapa? Banyak. Anda dari mana? Hah? Dari mana? Seakan-akan dia yang bersalah. Seakan-akan siapa yang paling bersalah? Ya. Hah? Si Dewi? Ya. Kenapa kok dia semakin bersalah? Banyak menyalahkan dia. Banyak yang menyalahkan Dewi Anggra ini. Ya. Oh, banyak yang menyalahkan Dewi Anggra ini katanya. Padahal dia nggak bersalah. Ya. Jadi sosok ini yang mengikuti yang apa namanya? Yang apa ini? Peran kamu apa ketika itu? Saya mendampingi. Mendampingi. Ya. Berarti Anda merasa kasihan dengan Dewi Anggra ini. Ya, saya mengucapkan amarahnya agar dia berani. Oh, makanya dia berani. Ya. Bahkan Karena dia tidak ada rasa takut sama orang. memang, nggak ada rasa takut sama orang ya. Oke. Biar dia tidak dihina. Biar dia tidak dilantarkan. Iya, tapi gini, kita ngomong cara baik-baik ya. Ya mungkin rasa terima kasih banyak saya samamu atau saya perwakilan dari Dewi Anggra ini, terima kasih banyak sudah menjaga beliau selama ini. Apa nasihat untuk beliau? Nasihatnya apa? Tidak ada. Tidak ada.
Tanpa dibutuhkan juga aku akan hadir membantu. Hah? Gimana? Tanpa dibutuhkan juga aku akan hadir untuk membantu. Oh, jadi sosok si Dewi Anggraini ini tanpa dibutuhkan Anda akan hadir nantinya, akan membantu. Jadi banyak yang nggak percaya sama sosok si Dewi Anggraini ini, banyak yang mengucilkan dia, Ya. banyak yang nggak percaya sama Ya. dia, sama omongannya, Ya. gitu. Oh, jadi Anda menguapkan emosinya itu. Tapi ya janganlah kayak gitu. Jadilah beliau ini jadi penyabar. Jangan ganggu. Hmm. Saya mohon jangan ganggu saya. Jangan ganggu Anda. Ya, tidak ada yang mengganggu Anda sebenarnya. Tidak ada yang mengganggu Anda. Kami ingin supaya si Dewi Anggraini ini lebih baik lagi. nanti. Jangan sakiti dia. Oh, jangan sakiti dia. Dengan cara apa? Agamanya Agamanya apa ini? Kamu apa? Punya agama? Enggak. Kamu berasal dari mana? Kalimantan. Kalimantan. Dulu pernah ikut bapaknya? Ya. Oke. Berapa orang? Banyak yang dari Kalimantan. 2. Berarti sosok yang Ibu bilang tadi itu orang yang katanya negatif. satu lagi sosok apa? Sosoknya Sama. Sama. Ibaratnya kayak kakak adik gitu. Ya udahlah, artinya gini, kita ngomong cara baik-baik dan kamu juga pulang cara baik-baik, sama-sama kita saling memaafkan, tidak ada yang mengganggu. Yang penting saya selaku perwakilan dari Dewi Anggraini sangat berterima kasih kepada Anda. Siapa nama Anda? Biar tahu nanti si Dewi Anggraininya, biar diwiridkan gitu. Tidak punya nama. Saya berasal dari Mandau. Oh, ada Mandau. Dari Mandau. Dulu dari Mandau ya. Oh, dari Mandau. Sosok dari sebuah Mandau ya. Oke, ada yang disampaikan pada Dewi Anggraini. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Kalau diganggu tebas gitu. Oke. Ya udah, memang gitu. Yang penting memang tidak ada yang mengganggu beliau, tidak ada. Kalau ada yang mengganggu, saya Kalian mencari tahu dia. ya gimana? Kalian mencari tahu dia. Yang suruh. Tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang nyuruh. Suruh ungkap sisi gaibnya. Paham? Makanya saya ungkap sisi gaibnya karena beliau yang nyuruh. dan dia nggak suka Anda di dalam dirinya. Dewi Anggraini Dewi Anggraini. Ya, Dewi Anggraini. beliaunya gitu. karena dia mau jadi orang baik. Berbohong kalian. Nah, jadi maksudnya beliau ini bisa meredam amarah, jadi orang yang penyabar. Saya jauh lebih kenal dulu daripada kalian. Iya, maksudnya biar jadi orang penyabar aja, jangan marah-marah. Kalian hanya mendengar suara kenal. Darah dia sudah ada sama saya. Oh, sudah lama Anda ikut dari kecil. Saya diperkenalkan orang tuanya dengan darahnya. Oh, dengan darahnya dulu. Oh, jadi ada lagi, maksudnya ada yang disampaikan gitu. Jangan ganggu dia. Ya, nggak ada yang ganggu. Ya, kalau ada yang ganggu dia pun ya saya turun tangan juga kan gitu. Ya saya ya saudaranya ataupun temannya, saya juga gurunya gitu. Ya, paham? Guru siapa? Ya, Kamu siapa? saya Eman Aryadi. Saya Eman Aryadi. Ya. Jadi siapa? Jadi saya siapa? Saya mana Lema? Hah?
Inilah. Nah inilah saya. Jadi Bukan kamu. saya siapa? Kamu melihat saya siapa? Kamu bukan Eman. Buka matanya. Jadi yang mana yang namanya Eman? Yang ada di sini. Nggak ada sini. Gak ada yang preman gitu. Gak ada yang namanya Eman di sini. Inilah Eman gurunya Agriani. Eman Aryadi. Setahu saya Panglima. Eman adalah panglima. Panglima apa? Eman adalah Panglima Kuba. Jadi saya siapa kalau saya bukan Eman? Yang kamu bilang Eman itu adalah Panglima Kuba. Hah? Ya, sama-sama kita saling menghormati ya. Nah, ya. Kamu paham kan tentang saya, tentang diri saya? Yang kamu bilang dari sosok Panglima Kumbang ada kaitannya dengan siapa? Nah, ya udah kita sama-sama saling menghormati. Terima kasih banyak informasinya, ya. Nanti kapan-kapan malam kemari, ya. Walaupun nggak diundang secara edukasi ya kemari main-main, ya. Tapi ya jangan bikin Dewi Anggra ini marah-marah lagi lah kalau bisa ya. Kalau tidak ada yang menyakitinya, kalau tidak ada yang merendahkannya, Ya, tidak ada yang menyinggung karena tidak merasa, saya tidak akan curah. oke. So, kita kenalan dulu mau. Ya saya nggak kenal samamu. Panggil saja apa? Apa kamu yang cium Wanara itu ya? Kamu namanya siapa? Jadi malah kamu kok manggil saya Panglima itu sok-sok tahu kamu kenal sama saya. Panglima dari mana saya? Saya kerja di pabrik. Dari Panglima. Hah? Tadi katanya bukan. Ya udah. Terima kasih banyak ya. Kamu jaga baik-baik Dewi Anggra ini. Ya. Terima kasih banyak. Kita sama-sama saling menghormati. Walaupun kita berbeda alam, berbeda daerah, yang penting saya minta jaga baik-baik Dewi Anggra ini. Ya, walaupun dari serangan sihir, dari segala penjuru, ya itu tolong ditepis semuanya. Jangan sampai saya mendengar jir itu sampai masuk ke dalam dirinya. Ya, oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sampean bisa mengerti apa perkataan saya dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, ya. Enggak punya Tuhan ya dilindungi oleh pokoknya energi yang sangat luar biasa dalam dirimu, ya. Saya kasih senjata mau? Tidak ya, sudah punya ya. Nanti sesekali nanti bawa kemari mandaunya ya. Walaupun cara gaib nanti saya pengen lihat nanti. Ya. Oke. Tapi saya tidak ingin memilikinya, saya nggak nafsu untuk memiliki. Saya ingin melihat mandau yang dulu pernah dipegang oleh ayahnya itu. Ya, mandaunya seperti apa? Masih ada barang mandaunya kan? Tidak ada ya. Ya udahlah, terima kasih banyak ya. Oke ya. Kapan-kapan main kemari ya. Pintu selalu terbuka untuk kalian semua. Yang penting baik-baik. Ya. Selamat malam.
Air mas. Iku kan air kok. Air dikiran cayangku nih kok. Iya dikiran. Gelas cak. Assalamualaikum. Wis. Oh. Istighfar. Ubi. Ya, pikiran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayangku, salam hormatku untuk semuanya, untuk penonton setia Eman Aryadi Official. Selesai sudah requestnya, dan malam ini requestnya sangat luar biasa, dan ini adalah sosok sisi gaib dari Dewi Anggraini ya. Mbak Dewi Anggraini tadi sudah menjelaskan begitu banyak hal yang Anda perlu ketahui, dan mudah-mudahan jadi Anda menjadi lebih baik lagi, menjadi sosok yang pribadi yang lebih baik lagi ya. Apa yang mau disampaikan Mas pada Dewi Anggraini? Intinya diperbanyak aja ibadah sama Allah ya, kalau bisa puasa Senin Kamis, berzikir dan yang senyamannya saja, dan usahakan jaga amarahnya, nafsu amarahnya dijaga itu saja. Ambil sisi baiknya dari pengalaman ini, buang dari sisi negatifnya. Ya, oke ya. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita semua. Bagi siapapun yang ingin request, nanti silakan bisa hubungi WA yang ada di link deskripsi ya. Bisa jadi ke WA adminnya ya. Jadi nanti kita akan melakukan request, namun bersabar ya, karena mediatornya saya bukan sembarangan mengambil mediator atau melatih untuk yang menjadikan mediator. Saya tidak main-main. Ini artinya apa yang ditarik dari sisi gaib kalian nanti akan memang benar-benar saya ditarik dan dimasukkan ke mediator yang benar-benar kesurupan ya, memang benar-benar kerasukan oleh kodam atau jin tersebut. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like ya, komen, subscribe, dan dibunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan untuk menonton video-video kami selanjutnya. Oke ya, Pak ya. Kita akhiri ya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.